Renstra. Karena program implementasi, jadi gini, implementasi dari visi misi adalah Renstra. Rencana pengembangan jangka pendek Renov, jangka menengah Renstra, jangka panjang itulah disebut rencana induk pengembangan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita katakanlah di kalimat terakhir dari subjudul 1 bahwa UPPS dan PS telah mendukung implementasi pelaksanaan visi sebagaimana tertuang dalam Renstra Program Studi Pendidikan Matematika 2015-2020 sebagai lampiran 4 misalnya. Jadi kita katakan di sini lampiran Renstra ini, tapi itu tidak di batang tubuh sebagaimana dilihat pada lampiran 4 misalnya di atas lampiran kita itu. Seperti itu ya. Kedua, Bapak Ibu nanti jadi nanti kita arahkan membahas ini nanti. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan itu juga sampai kepada strategi pencapaian tujuan. Tapi Bapak Ibu, ini adalah matriks penilaian. Matriks ya. Yang ini 3. Kalau di matriks penilaian hanya 3, tetapi nanti ketika dia muncul di LED mencari, karena visi misi itu kan C1 itu bisa nanti sampai 5 halaman, 5 sampai 6 halaman. Pentara di LED dia nanti dibuat model latar belakang, kemudian kebijakan sampai kepada strategi pencapaian standar. Maka itulah sebenarnya fokus kita. Jadi inilah matriks yang digunakan menilai laporan evaluasi diri, supaya kita kembali ke form evaluasi dirinya. Tolong Bapak Ibu ya, ini adalah matriks untuk menilai kriteria visi misi, supaya kita masuk ke apa yang kita buat di masing-masing tubuh laporan evaluasi diri itu. Tapi tolong kita ingat ada 3 ya Bapak Ibu. Yang ini kata kunci, ada data terimplementasi konsisten. Ini adalah lampirannya Renstra pengguna lulusan. Ini lampirannya adalah hasil tracer study. Tracer study ya. Dan di sini adalah hasil pemantauan MONEF dan tidak lanjut untuk strategi pencapaian. Itu kata kuncinya, supaya nilainya 4 semuanya. Sebelum saya ganti share kembali kita ke C1, karena di C1 nanti kita coba nanti apa yang sampaikan sampai ada 9 apa itu kan, 9 hal itu nanti di sana. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Gimana Pak Prof? Ini. Lalu apa, karena ini kan tidak langsung seperti ini nanti di LED-nya. Lalu kita dialah LED-nya, tapi tolong nanti diingat ini, di manakah nampak ini kan? Itu. Ada biar kita tutup ini masuk ke layar apa, monitor untuk evaluasi diri. Pak, sebentar Pak Prof. Kriteria penilaian. Pak Prof. Silap kan tadi sudah memberitahu dan menjelaskan dalam menulis itu sudah ada petunjuknya, yaitu sesuai dengan kriteria penilaian. Jadi kita bekerja jauh panggang dari api. Menurut kita sudah bagus, tapi bukan itu yang diminta oleh Ban PT. Jadi nanti Bapak Ibu coba dilihat ya, pegangan kita adalah 1 matriks ini, baru yang kedua arahan dari bagaimana cara menyusun LED ini, dan diarahkan kepada permintaan kita dari Pak Silaban itu. Kita juga menginginkan ada di situ termuat indikator-indikator yang berwarna biru dan merah, itu target kita.
Jadi jangan lagi sampai kita punya nilai 2 di situ di setiap indikator ya itu, setiap instrumen itu. Sehingga sudah Ya. sangat jelas. Banyak Ya, benar, ya. menulis tanpa melihat matriks penilaian ini. Jadi ini, tolong kalau nanti Bapak Ibu yang masih kurang paham atau berbeda persepsi, silakan ditanyakan sehingga kita satu persepsi. Saya kira sudah jelas sekali, tinggal kita bagaimana mau mengimplementasikan. Bahkan bila perlu begini Pak Prof, sering saya katakan begini. Silakan Prof. Lanjut. Gini, sering saya katakan begini, supaya mudah dilihat asesor kata kunci itu, karena kami setiap menilai, kami lirik ini, maka sering saya bilang begini, di setiap penghujung dari apa itu ini di copy paste saja langsung. Ya. Di copy, sehingga ketika kita lirik bahwa ada pengguna lulusan dan ada tracer tadi, kita lihat oh nilainya 4 terus gitu dia. Itu dia. Ada strategi dan ditindaklanjuti, tindak lanjut dari tindak lanjut, nilainya 4 gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi kata-kata kunci ini bila perlu kita copy ini semua di bacaan terakhir dari apa itu, dari yang kita tulis di masing-masing narasi di LED itu, sehingga si asesor bisa dilihat oh datanya telah terimplementasi secara konsisten. Kita katakan ini, terkadang kalau hanya kita katakan tunjukkan registrasi, padahal sudah implementasi itu kan, si asesor tak melihat kata-kata ini. Tapi kalau kita katakan bahwa program studi telah mengimplementasikan secara konsisten dia implisit di dalam narasi kita, itu maksudnya. Bila penting di bold. Oke? Bila penting di bold ya. Bila perlu di bold, di garis bawahi, dimirikan. Oke, silakan. Silakan, Bro. Biar kita pandu langsung menuliskan di LED-nya. Tapi diingat, LED itu dinilai dengan 3 subjudul ini. Ya. Dan harus ada kata kuncinya ini di dalamnya. Itu dulu. Baru kita bukalah LED. Oke. Dia 1, visi misi. Jadi di kriteria 1 visi misi ini terus sampai ke bawah sebelum kriteria 2. Ini kan sampai 7 ini ya. Di manalah kata-kata tadi kita munculkan, kan itu masalahnya. Sementara kita kan mengisi ini. Oke, Bapak Ibu, sudah bisa sekarang dilihat ini kan? Kita bukalah masing-masing apa yang ditulis di latar belakang C1. Maka di sini kata kunci di latar belakang ini adalah jadi masing-masing kita prodi mencoba berimprovisasi, menuliskan kata-kata sesuai dengan kedirian kita. Tetapi ada isinya, di situ adalah latar belakang, tujuan, dan mekanisme penetapan visi misi. Maka di latar belakang ini Bapak Ibu harus adalah di sini isinya setidaknya. Kalau kata pengantar kan tergantung kita itu. Tapi setidaknya di sini adalah tim penyusun visi misi, SK tim penyusun visi misi. Karena ada mekanisme penetapan. Setelah kita mulai kalimat pembukanya misalnya begini. Ya kan? Jadi kalau di bawah ini kan sudah masalah strategi. Jadi di atas tadi di profil kan sudah ada rumusan visi. Ya Pak Prof,
di atas tadi sudah ada rumusan visi, sudah ada rumusan visi, sudah ada di atas. Tetapi masih rumusan visinya saja, visi misi. Lalu kita tuliskanlah kembali di sini, tapi dalam bentuk begini. Kita mulailah dulu tentang rasionalnya. Setelah bagian dari latar belakang inilah itu. Bagian dari latar belakang inilah nanti rumusan visi misi itu. Itulah yang dinilai nanti di butir yang ketiga. Butir yang ketiga. Karena ada 3 butir dinilai di visi misi tadi. Ada 3 misi, 3 butir. Kalau butir 1 adalah tadi adalah kondisi eksternal, butir 2 adalah profil UPPS dan PS, kan itu kan? Maka butir nomor 3 adalah tentang kesesuaian visi misi universitas, fakultas, program studi. Butir yang ketiga. Maka disinilah dia nanti butir ketiga itu. Disinilah nanti muncul. Disinilah nanti dituliskan rumusan visi misi, rumusan visi misi. Di sini rumusannya. Tapi setelah dibuat dulu nanti Bapak Ibu, di sini latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dirumuskannya visi misi Fakultas Ilmu FKIP dan Prodi Pendidikan Matematika adalah sebagai implementasi dari statuta. Kan adalah kan kita punya statuta ya, statuta. Lalu nanti untuk menjalankan peraturan-peraturan kita universitas ini dirumuskanlah dulu visi misi. Makanya statuta boleh sama, visi misi bisa berganti. Iya kan? Jadi kita uraikan dulu latar belakang ini. Mengapa kita jadi bergantung profesi kita, tujuannya, dan kemudian mekanisme. Sebagiannya mekanisme ini ada barcar ya. Jadi nanti di sini di mekanisme ini buat dalam bentuk gambar ya. Gambar itu namanya ya. Ada kotak, penetapan SK, lalu kedua data, ketiga sampai nanti di bawah kotak adalah mengatakan penetapan melalui SK rektor nomor sekian. Barcar itu ya. Atau apa? Gambar ya. Bagan ya. Gambar atau bagan. Jadi nanti ada gambar atau bagan, mekanisme itu. Bagan, iya bagan. Bagan ya? Bagan. Jadi mekanisme. Jadi sebelum bagan adalah nanti satu alinea, sebelum bagan alinea yang menjelaskan latar belakang. Ada beral, maka adalah nanti di sini ada SK tim perumus. Gini. Setelah kita uraikan latar belakang tujuan ini berdasar uraian di atas, Dekan Fakultas FKIP membentuk tim penyusun atau tim perumus visi misi sesuai SK Dekan nomor sekian. Gitu. Langsung dia kan, setelah ada satu paragraf tentang latar belakang tujuan rasional ini, berdasar ini maka Dekan FKIP menerbitkan SK tim perumus nomor sekian. Ya kan? Itulah lampiran. Ya kan? Lalu mendampingi SK ini adalah nanti namanya kan ada lampiran SK kan nama-nama orang. Berikut tugas dan tanggung jawabnya kan untuk perumus ini. Lampiranlah itu. Kemudian setelah ada SK, maka alinea kedua atau alinea ketiga itulah mekanisme.
untuk merumuskan atau untuk menuliskan visi misi, maka tim perumus membuat suatu peta jalan namanya, atau mekanisme atau prosedur, sebagaimana dilihat pada gambar sekian. Itulah gambar bagan penetapan. Jadi ini bagan penetapan, bagan mekanisme penetapan visi misi. Bagan ini nanti Pak Prof, dimulai dari mulai bekerja sampai proses sampai nanti yang terakhir adalah penetapan melalui SK Rektor nomor sekian. Sehingga nanti di sini ada nanti dua SK. Ada SK tim perumus, ada nanti penetapan. Jadi ada nanti di sini SK penetapan, SK penetapan visi PMPS, ada SK penetapan, ada jadi dua SK di sini. Ada SK tim perumus seperti ini. Lalu nanti ada bagan. Ini ada bagan. Setelah ada bagan, maka boleh nanti bagan itu diuraikan dalam bentuk tabel. Tabelnya di bawahnya. Atau bisa narasi menjelaskan bagan itu. Tapi tolong di bagan itu ada di situ satu uraian mengatakan ada keterlibatan pemangku kepentingan bagan itu. Nanti itu akan dijelaskan di prosedur. Seperti bab 3 Bapak Ibu, bab 3 skripsi, kan ada tahapan penelitian itu kan bagan. Tapi nanti ada prosedur penelitian 1, 2, 3. Itu ya. Jadi prosedur itu adalah menjelaskan bagan. Ya Bapak Ibu ya, prosedur menjelaskan bagan. Jadi walaupun sudah kita buat bagan mekanisme, di bawahnya nanti kita buatlah uraian atau prosedur. Kapan, jadi gini, ada tanggal-tanggalnya maunya. Kapan kita rapat untuk dosen-dosen di prodi? Kapan rapat dengan dosen-dosen dan juga dengan alumni, dengan pengguna? Kapan rapat kita untuk menyusun draft? Kapan rapat kita untuk menetapkan? Gitu. Itulah nanti di prosedur. Jadi sehingga lahirlah di sini rumus, karena ini nanti kan mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan beserta rencana strategisnya. Jadi tadi ini Renstra ini, ya inilah Renstra yang jadi lampiran. Inilah nanti jadi dibuatlah ini Renstra sebagai lampiran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita katakan lampiran berapa lah itu Renstra itu. Baru kita tuliskanlah di sini rumusan visi misi. Boleh ini dalam bentuk tabel. Boleh dalam bentuk tabel. Sudah bisa tentu tabel ya. Boleh nanti tabelnya di atas. Misalnya tabel kita itu nanti adalah seperti ini. Boleh begini. Di sini nanti di sini adalah universitas, di sini adalah fakultas, di sini adalah prodi. Gitu. Lalu di sini nanti adalah visi, kemudian misi, kemudian tujuan. Gini dia. Jadi inilah nanti yang sehingga gini,
dengan kita buat dalam tabel seperti ini nanti jawaban atas ini mencerminkan visi misi memayungi. Ini sudah tergambar dan inilah nanti yang ada di penilaian kedua. Penilaian pertama kan, penilaian kedua kan mekanisme. Inilah mekanisme tadi. Penilaian kedua dan seterusnya ya. Dalam bentuk seperti ini kita buat. Boleh dekat saya buat nama tabelnya. Tabel tabel, jadi kita buat nama tabel, katakanlah tabel 3.